Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, selamat datang di Grobogan, tempat di mana logika seolah ditantang oleh alam. Sekarang kita berada di Api Abadi Merapen, sebuah fenomena legendaris yang menolak untuk padam. Saya, Makrifatul Fadilah. Hari ini kita tidak hanya akan mendengarkan kisah Sunan Kalijogo, tetapi kita akan membongkar rahasia geologis di balik nyala abadi ini. Apakah ini murni mistis atau ada penjelasan ilmiahnya? Yuk kita bedah tuntas dalam etnovlog kali ini. Let's go! Kisah Merapen terkait sejarah pasca peperangan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak Bintoro sekitar tahun 1517 Masehi. Rombongan Sunan Kalijogo singgah di sini dalam perjalanan untuk menyelamatkan benda-benda pusaka Majapahit. Dalam perjalanan, mereka kehausan. Lalu, Sunan Kalijogo mulai menancapkan tongkatnya ke tanah. Dan yang pertama keluar adalah nyala api abadi ini. Beliau kemudian menancapkan lagi sedikit ke timur. Dan kali ini, yang keluar adalah air jernih yang kita kenal sebagai Sendang Dudo. Lokasi ini menjadi perapian atau disebut juga Merapen. Tempat Empu Supo diyakini menempa keris pusaka. Di kompleks yang sama terdapat Watu Bobot, batu yang ditinggalkan oleh rombongan Sunan Kalijogo karena membawa barang bawaan Kerajaan Majapahit terlalu berat. Nilai spiritualnya melintasi zaman. Terbukti dengan penggunaan api untuk Asian Games 2018 dan perayaan Hari Raya Waisak. Sekarang, mari kita baca kode yang ditinggalkan bumi. Bahan bakar dari api abadi Merapen ini adalah gas alam yang didominasi oleh gas metana dengan rumus kimia CH4. Gas metana terbentuk dari sisa organik yang terperangkap. Dan gas ini mencari jalan keluar melalui retakan atau patahan geologis di bawah tanah yang bertindak sebagai saluran pipa alami. Fenomena ini juga yang membuat air di Sendang Dudo terus bergelembung karena gas metana merembes ke air tanah dangkal. Inilah alasan api sulit padam. Namun, faktanya api ini sempat padam total di tahun 2020. Ketika suplai gas terhenti. Fakta ini membuktikan bahwa nyala Merapen diatur oleh hukum alam, bukan magis. Mari kita simak wawancara berikut. Kenapa api ini disebut abadi? Abadi ini disebut api abadi. Itu memang api ini sebenarnya bisa mati. Nah, bahkan seminggu sekali pasti mati. Karena kita matikan sementara untuk kita bersihkan. Jadi yang dikatakan abadi itu jika tidak ada campur tangan manusia, apinya tetap hidup. Walaupun hujan, ada angin tetap hidup. Tapi kalau ada campur tangan manusia, entah itu diguyur air satu ember, entah itu dipukul-pukul sengaja dimatikan, itu bisa mati. Atau ditutup karena tidak ada oksigen, itu api apapun kan mati kalau tidak ada oksigen. Peran api abadi Merapen dalam acara-acara penting. Sebagai api abadi Merapen ini biasa digunakan untuk event-event nasional maupun internasional ya. Bahkan monumen-monumennya itu masih ada. Tapi ada api ini digunakan untuk event-event olahraga atau event keagamaan itu sebagai simbol saja untuk sebagai penyemangat. Jadi api dilambangkan itu sebagai simbol semangat yang berkobar. Gitu. Sobat Sains, dari Merapen kita belajar satu hal penting, bahwa legenda masa lalu dan sains masa kini bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Leluhur kita mewariskannya lewat cerita, dan kita menerjemahkannya lewat ilmu pengetahuan. Mari terus lestarikan budaya dan asah logika kita. Saya, Makrifatul Fadilah, pamit undur diri. Sampai jumpa di penelusuran etnovlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Sebelumnya mau tanya sedikit nih. Menurut teman-teman,
adakah mitos atau kearifan lokal di daerah kalian yang ternyata bisa dijelaskan dengan prinsip sains seperti api Merapen ini? Yuk, coba ceritakan di kolom komentar ya.